pada siang hari ini. Ya, untuk sharing session hari ini kita akan ada dua pembicara. Yang pertama akan disampaikan dari Bapak Muqaddas Syuhada, STTIAI. Beliau dari PT Indonesia Papan Hijau, dan tema yang akan disampaikan oleh Bapak Muqaddas Syuhada yaitu tentang bambu dan masa depan dunia konstruksi Indonesia. Ini mungkin tema yang cukup menarik ya. Jadi mungkin nanti kalau setelah penyampaian materi bisa dari Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal, menanyakan beberapa hal. Apabila misalnya untuk hal-hal yang kurang jelas ataupun ingin lebih digali lebih lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Memang saya sudah lama sekali dengan Pak Kateng untuk meminta waktu buat menyampaikan di sini. Gitu. Jadi ya saya sangat senang sekali, dan ini lagi bagi-bagi tentang ya bambu ini, dan saya sudah 5 tahun coba fokus ke bambu ini. Nah, kalau di luar negeri itu bambu ini, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambu, itu sudah menjadi simbol kemapanan, emas hijau. Nah, ini ada sebelum ke itu saya mau jadikan videonya. Jadi ini video dibuat oleh NGO internasional, INBAT namanya, International Network Bambu and Rubber. Environmental solutions, interiors, and much more. Bamboo is an extremely versatile plant and has made a great impact worldwide. Every year, Bamboo is one of the fastest growing plants on the planet. It can grow up to 0.5 meter per day and reach Kalau di negara 4 musim disebutnya bambu monopodial satu-satu. Kalau di kita simpodial. Ketinggiannya sama, sampai 30 meter. Bamboo forests absorb carbon faster than eucalyptus forests, and careful management can increase the amount of carbon stored by as much as 20%. Its evergreen cover provides valuable habitat, crucial role in environmentally sound construction, and in a compressed form, it has many. Bamboo can be used in remarkable ways. Casing nanti diganti semua pakai bambu. Mengembangkan bambu di Indonesia. Jadi sejak 5 tahun lalu kami menggelorakan yang namanya revolusi sebatang bambu. Bagaimana bambu ini bisa mengubah mindset yang tadinya dianggap simbol kemiskinan menjadi simbol kemapanan. Nah, yang tadi di video tadi itu, alhamdulillah kami sudah membuat itu semua. Jadi kami sudah membuat sepeda bambu, membuat bambu menjadi pengganti fungsi kayu yang depan ini, realisasi ke Indonesia, yang bilang sudah sampai juga ke luar negeri. Bahkan kita jadi jaringan World Bamboo Organization. Kita diundang ke mana-mana, ke India, ke Cina, Jepang, Korea, untuk menggunakan apa yang kita lakukan mengenai bambu di Indonesia. Kemudian untuk membuat ini hampir di semua pelosok Indonesia ada semuanya bambunya. Kemudian kami bikin film animasinya sampai tempat kami ABN itu menjadi salah satu bisa dikatakan pusat bambu dunia, karena ahli-ahli bambu dunia pada datang ke ABN, ke tempat kami untuk belajar tentang bambu Indonesia. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang magang, kemudian yang mengambil tesis tentang bambu yang kuliahnya di Jepang, di Belanda, datang ke tempat kami ya hanya khusus untuk belajar tentang bambu. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian ini sebelum langkah ke yang jauh, saya ingin dongeng dulu tentang bambu. Nah, kalau yang kocok itu, ya ternyata bambu sejak zaman dulu pahlawan kita berjuang dengan penjajah dengan bambu. Gitu. Kemudian yang sebelah kanannya itu, kalau ada yang tahu, mungkin finish melat. Ya, alhamdulillah saya juga masih dusun pakai bambu di Banten. Masih di kampung-kampung masih pakai itu. Sampai alat-alat kebutuhan rumah tangga, alat bantu pertanian itu semuanya dari bambu. Bahkan sampai meninggal pun kita
dekat dengan bambu juga gitu. Apa digotongnya, batu nisannya. Jadi kesimpulannya ya dari sejak kita lahir, hidup sampai kita meninggal, kita tuh sangat dekat sekali dengan bambu, selalu berhubungan dengan bambu. Next. Saya dulu dikenalkan pas pramuka itu pohon yang banyak manfaatnya ada pohon kelapa, sampai lambang pramuka itu tunda kelapa. Nah mungkin ini di sini misinya juga, kita tuh tidak pernah dikenalkan bahwa bambu juga sama manfaatnya banyak. Tapi tidak pernah dikomunikasikan, bahkan bisa lebih konkret dibanding pohon kelapa. Bahkan sampai logo-logo ini Pemda, Pemkot itu masih pakainya padi dan kapas. DKI pun sama, padi dan kapas. Kenyataannya padi dan kapas sudah tidak ada di DKI gitu. Padi dan kapas melambangkan sandang dan pangan. Nah, kenapa tidak bambu dengan kelapa yang walaupun di DKI di ibu kota masih ada pohon kelapa, pohon bambu masih ada, dan itu untuk sandang, untuk pangan juga bisa gitu. Nah itu fungsi benang, bahkan dijadikan tekstil, dijadikan kaos kaki. Ibu sudah ya udah beli Bu ya, dijadikan kaos, dijadikan sepatu, macam-macam, meja gitu. Dan itu mahal sekali. Cina dan India yang mendominasi untuk tekstil bambu. Indonesia lagi-lagi ketinggalan, belum ini. Nah, dan untuk konservasi lingkungan juga dia paling cepat ya. Oksigen yang dihasilkan lebih banyak dibanding dengan pohon atau tanaman lain. Termasuk dia menyerap CO2 pun lebih banyak ya. Jadi bambu ini tidak ada limbahnya, semuanya berfungsi semua. Sampai potongan-potongan kecil pun kita jadikan arang bambu. Dan ini ada contohnya, dijadikan komposit, bisa dikenyang sekali, bisa buat panel, bisa buat ini. Bahkan asapnya itu bisa didestilasi itu untuk pengawetan, untuk pengobatan, untuk kosmetik, semuanya. Jadi dari mulai akarnya sampai ke ujung daunnya itu bermanfaat semua. Sampai daunnya itu bisa dijadikan teh daun bambu. Gitu. Saya sudah 3 tahun tidak membeli lagi teh jeruk. Saya khusus mengkonsumsi teh daun bambu karena di Korea, Jepang, Cina itu sudah ratusan tahun mengkonsumsi bambu tea. Nah, pembibitan dan menanam. Setiap bambu yang kami gunakan, entah itu untuk konstruksi, untuk kerajinan, untuk bikin sepeda, kita ganti dengan membibitkan dan menanam. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tidak mau kejadian seperti pabrik tas leces, mungkin bapak-bapak ada yang tahu. Itu bahan bakunya bambu, yang warnanya coklat itu, di batu pirakrat itu. Kesalahan dia cuma satu, dia tidak pernah menanam. Dia pakai bambu existing. Begitu bambunya habis, tutup, sampai saat ini nggak buka-buka. Lumpia juga sama, lumpia kan isinya iwung ya, rebung ya. Nah, hati-hati jangan udah dioplos, karena langka sekali, karena nggak ada yang menanam, jadi masih existing. Untuk dioplosnya dengan bongkoang. Gitu. Jadi masih ini. Nah, karena langka, karena nggak menanam. Kemudian juga kejadian dengan angklung ujo, begitu angklung dijadikan alat musik yang diakui dunia. Begitu menanam, habis. Beliau minta ke kami, ya karena kami satu komunitas di bambu, ya sudah yuk kita nanam dulu. Beliau sudah menanam, jadi ketersediaan bahan bakunya penting. Nah ini sangat penting sekali, karena bambu 2 tahun belakang ini sudah mulai booming rumahnya. Kita akan sia-sia kita mendesain ataupun membuat bambu menggantikan fungsi kayu, fungsi logam, fungsi benang sampai itu, kalau bahan bakunya habis susah juga kita menginginkan. Makanya menanam, membibitkan ini sangat penting sekali. Itu yang kita ajarkan ke teman-teman di komunitas bambu, di akademi bambu, bahwa ya, suka tidak suka kita itu jadi salah satu yang ikut andil dalam kerusakan lingkungan. Kita membuat desain, membuat bangunan, kita tidak tahu bahan bangunan yang kita pakai itu asalnya di mana. Ternyata asalnya dari benteng-benteng alam yang diambil. Bukit-bukit diratain dengan tanah, diambil batunya, tanahnya dijadikan buat ini beton, semen, buat besi, buat kaca, gitu. Kemudian juga pohon-pohon yang ada di hutan diambilin ininya, kayunya dijadikan kusen, pintu, jendela, pakai, gitu. Dan ternyata kita sudah menemukan pengganti kayu itu semua. Ini namanya sekarang woven bambu.
sudah kami teliti di Puskim Bandung, di lab bangunan di Bandung, itu ternyata kualitasnya di atas kayu jati dan kayu ulin yang usianya 90 tahun. Kita buat dengan bambu yang hanya usianya 3-5 tahun. Makanya sejak 3 tahun yang lalu kita mengkampanyekan sudah teman-teman yang terlibat dalam dunia konstruksi, baik itu sipil, arsitek, stop penggunaan kayu-kayu dari pohon. Menanam itu butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi menebangnya cukup cuma 1 jam, setengah jam. Gitu. Nah, ini ada alternatif penggantinya dari bambu. Karena bambu itu sekali kita menanam, ya semua itu bukan panen, karena tumbuh. Tunas-tunasnya itu tumbuh, itu bantu dia. Nah, makanya kita sangat semangat sekali buat menanam ya. Nah, ini bibit-bibit kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu butuh bibit bambu, jangan sungkan-sungkan pindah ke kita. Kita dengan senang hati membagikan bibitnya. Nah, terus ada dongeng juga nih. Bambu katanya tempat kuntilanak ya. Tempat kuntilanak, tempat hantu bisa ya. Ya, betul ya. Nah, ini saya buktikan. Saya buktikan 4 tahun yang lalu saya menanam di halaman rumah saya di Pondok Kelapa di Kalimalang. Saat ini tuh ada pembangunan tol becak kayu. Jadi pohon-pohon yang ada di Kalimalang itu habis semuanya, termasuk bambu yang kami tanam itu dihabisi semuanya, diganti tiang-tiang beton. Kebayang, ya mungkin sudah tahu Kalimalang itu biarnya macet. Dan pembangunan tol becak kayu udah macet, panas, debu, gitu. Alhamdulillah, tempat kami dampaknya sedikit sekali. Tempat kami tetap sejuk, debu juga tidak masuk karena daun-daunnya itu tercampur dengan itu. Kemudian juga banyak sekali. Jadi bukan kuntilanak yang saya dapat. Teh daun bambu saya dapat, kemudian eungnya buat itu saya dapat. Kemudian dijadikan bibit lagi, dijual lagi. Jadi ekonomis gitu. Jadi ya yang namanya pohon apapun pasti ada penunggunya. Tinggal siapa yang duluan menungguin itu. Ya kalau pohonnya existing ya dia sudah ada penunggunya pasti. Tapi kalau yang kita tanam ya kita yang menunggu gitu. Jadi masalah seperti itu saja. Nah kemudian ada yang bilang juga bambu itu handal. Di lahan-lahan yang paling kecil sekalipun dia bisa tumbuh. Penelitian di India, di Cina, lahan-lahan bekas tambang begitu ditanami bambu dalam waktu 4 tahun muka tanah naik cepat. Indonesia banyak sekali lahan-lahan bekas tambang. Di Bangka Belitung itu banyak sekali bolong-bolong gitu. Bahkan lumpur lapindo pun kalau ditanam di bambu bisa. Nah ini bisa tumbuh. Nah ini salah satu yang kita buktikan bahwa bambu itu bisa tumbuh di lahan yang sangat kritis sekalipun. Kenapa sangat kritis di sini? Ini laut, Pak. Laut. Kemudian di belakangnya ini itu bukit ini batu bara. Ini di Lampung. Di sebelah kanannya panas sekali. Ini asin sangat tinggi. Nggak ada tanaman yang hidup. Ya paling alang-alang gitu. Bambu bisa hidup. Dan ini kualitas yang paling bagus lagi ini. Jadi karena bambu yang hidup di tempat yang panas, bahkan yang sangat ekstrim kayak gini, itu dia lebih kuat untuk konstruksi, sangat bagus sekali dibandingkan dengan bambu yang hidup di dataran tinggi. Karena di sini dia mesti usahanya lebih banyak buat mendapatkan sumber energi. Dan ini sudah tumbuh udah bagus, walaupun dia tidak tumbuh dengan biasanya. Ini sudah 3 tahun terus kecil segini. Tapi kalau di tempat lain, di tempat yang kandungan ininya bagus, ya 3 tahun kok. Nah ini contoh yang kami tanam di Teluk Banten juga sama. Dia salinitasnya tinggi, cuman ininya cuman 2-3 meter saja, tapi dia bisa tumbuh. Nah yang menyenangkan kami, kebetulan di depannya itu ada hutan bakau, tapi ternyata hutan bakau ini terancam habis karena diambilin sama penduduknya. Begitu kita kasih tahu, ibu, bapak jangan diambilin, ini bahaya nih kalau diambil, bisa abrasi, bisa ini. Dengan santainya bilang, kalau saya tidak mengambil kayu di sini, kami masak dengan apa? Gas mahal, minyak tanah apalagi. Bahaya begitu. Bambu itu bisa tumbuh di tempat yang kayak gini, kami sangat senang sekali. Jadi ini ada solusi. Satu
satu sisi kita bisa melestarikan hutan bakau ini, di sisi lain kebutuhan untuk memasak bisa dipenuhi dengan bambu. Karena bambu tadi begitu kita tebang nanti dia tumbuh lagi. Jadi mulai 3 tahun itu dia ekonomis, mulai memberikan nilai ekonomisnya. Nah, kami juga ngasih edukasi ke anak-anak korban bencana alam. Kita kasih 10 bibit bambu ini yang namanya tabungan Mas Hijau. Nah, ini aksi-aksi kami menanam ya, mengajak mahasiswa, mengajak anak-anak sekolah. Nah, ini bambu ini teh daun bambunya. Kemudian ini pasti sudah pada tahu semua, rebung enak sekali. Bahkan kalau di Jogja itu bisa digiling tepung jadi buat kue, buat jadi kalau bambu diasapin udah kayak daging. Jadi yang vegetarian itu bisa menikmati ini. Ini angin bambu juga kalau di Jogja tuh jadi kopi jos ya. Terus buat pengobatan, buat medis, buat masak dia sangat mendukung sekali. Nah, ini kalau kita menanam ya, kita sudah menghitung menanam bambu seluas 32 hektar dengan waktu 5 tahun. Yang akan kita hasilkan ini 7,5 juta bibit bambu, kemudian 396.000 tempat tinggal yang layak huni, terjangkau, dan ya saat ini apalagi saat ini kebutuhan Indonesia untuk kebutuhan tempat tinggal itu backlognya sampai 3 juta. Nah, ini bisa dipenuhi dengan bambu. Kemudian juga menghasilkan 47,5 juta kilogram rebung atau iwung, kemudian 169 juta batang yang bisa dijadikan kayu bambu. Kemudian ini yang tidak bisa dihitung dengan uang, dia bisa menangkap 3,30 juta ton CO2. Nah, ini penggunaan bambu ya, ada yang ini arung bambu, ada yang tekstil, ada yang konstruksi. Nah, kalau Bapak Ibu googling mobil BMW yang mewah itu dashboardnya bambu. Casing-casing, nanti ke depan casing-casing bisa kita gantikan dengan bambu. Bahkan 3 tahun yang lalu kami diundang oleh kedutaan Belgia, Prancis, Italia, mereka meminta bahan baku bambu Indonesia. Untuk apa coba? Untuk bahan kabin pesawat. Jadi ini betul-betul bambu ini material masa depan yang bisa menggantikan kayu, logam segala macam gitu. Untungnya kami tidak mau kalau hanya ngasih bahan bakunya saja. Nanti apa bedanya dengan kayu, dengan yang dijual gelondongan, bisa nanti diolah, masukin ke Indonesia dalam bentuk meja, jadi mahal kita belinya. Nah, yang alhamdulillah teknologi tadi itu sudah kita kuasai semua. Ini yang jadi sepeda bambu. Nah, ini jadi benang, jadi bahan tekstil, sama kayak benang. Gitu. Dan lebih enak, lebih adem, banyak keringat yang di ini, dan banyak antioksidan, jadi lebih nyaman. Ini buat kertasnya, ini di Cina. Nah, ini kita masuk ke ini bambu dan masa depan dunia bambu Indonesia. Nah, ini ya kita bangga juga dengan LIPI, banyak ilmuwannya, banyak penelitian tentang bambunya, sudah bisa menggantikan fungsi kayu. Ya. Kemudian ini yang tadi ditampilkan, bahkan di luar negeri itu ya sekelas ini pakainya bambu laminasi, bambu oven, jembatan kita doang yang malu dengan bambu, karena tadi masih jangka sebelum kemiskinan dan teknologinya masih sangat simpel kita itu. Nah, ini yang bisa buat decking ya, buat mengganti plastik segala macam ini. Jadi bisa buat di outdoor kalau bilang segala macam. Ya. Sama ini kuat ini, bisa di outdoor ini, tidak akan laku, tidak akan dimakan itu rayap ya, apalagi hama bubuk, karena dia sudah direkayasa. Nanti ada detailnya. Nah, ini bisa buat penguat itu beton bambu ini. Ini yang jadi bisa menggantikan fungsi plastik. Bahkan ada yang bisa menggantikan fungsi kaca, dibuat bening dengan nanoteknologi. Bisa buat casing mobil bahkan nanti ke depan itu. Nah, ini yang dengan nanoteknologi bisa bening jadi kayak kaca. Dan semuanya ini bukan khayalan, tapi sudah dilakukan di LIPI. Di LIPI, pembina-pembina kita kayak Pak Profesor Subiakto sudah mengembangkan ini.
Jadi tinggal dimasalkan saja ini. Gitu. Dan bambunya banyak di Indonesia, banyak sekali, melimpah sekali. Nah, bambu. Jadi di Indonesia itu barusan ada 2 pabrik yang skalanya industri untuk menjadikan bambu menjadi pengganti fungsi kayu. Yang satu di Sukabumi, namanya Bambu Loji, satu lagi di Bali, namanya Indo Bambu. Dimensinya ya 2,44 kali. Dia beam balok ya. Tidak dihancurin, dipotong-potong itu. Tapi dia mengikuti kayak kayak sumpit tapi panjang, mengikuti batang bambunya. Makanya kalau lihat di sini ada ininya, ada bentuk potongannya, tapi dia menyatu seperti belakang. Nah, untuk bambu loji ini dia menerima apapun jenis bambunya. Yang penting diameternya itu 0,6, ketebalannya 0,5 cm. Panjangnya 2,55. Itu standar yang dia buat. Nah, ini bentuknya. Jadi ada 2 metode. Kalau yang ini bambu laminasi, ini tuh bedanya kalau bambu laminasi di presnya, jadi bambunya dibelah-belah, kemudian diawetkan, ditumpuk, dikasih lem, terus dipressing. Tapi hanya 6 ton. Dan yang paling ekonomis bambunya bambu yang tebal kayak bambu betung, yang dagingnya tuh ya minimal 1 sentian. Gitu. Tapi kalau yang di bawah teknologi bambu loji ini namanya strand woven bambu. Sama metode sama, bambunya dicacah-cacah jadi kecil-kecil gitu, kemudian diawetkan, kemudian ditumpuk, dikasih glue, kemudian dia di-pressing. Tapi pressingnya 3.600 ton. Jadi kalau bambu laminasi ini masih bisa manual, ya, kita bikin yang skala yang sederhana saja pakai besi C. Tapi kalau yang strand woven bambu ini mesti pakai mesin. Kan tadi 3.600 ton. Makanya harganya pun beda. Kalau ini harganya itu ya bandingannya dengan tadi kayu jati, kayu uli yang usianya puluhan tahun. Tapi kalau bambu laminasi ini bisa dengan kayu yang kelas 2, tapi dia hanya bisa di dalam untuk indoor saja, nggak bisa buat outdoor. Tapi kalau bambu loji ini, strand woven bambu ini bisa. Nah, ini proses pembuatannya. Jadi batang bambunya yang minimal 3 tahun itu yang sudah boleh ditebang, boleh dibuat sistem strand woven bambu, kemudian dibelah-belah, kemudian juga diawetkan dulu, ditreatment dulu, kemudian dicacah, dan kemudian dikasih lem, terus di pressing. Nah, ini bangkitan ekonominya sangat banyak. Jadi ya karena masyarakat sudah bisa menjual batang bambunya ke kami ya, dengan cukup panjangnya 2,55 saja tadi. Yang penting diameternya 6 cm, ketebalannya 0,5. Jadi bambu jenis apapun bisa masuk. Apa? Iya, minimal 6 cm diameternya. Tapi kalau bambu laminasi dia mintanya bambu betung yang tebal-tebal ininya. Kalau bambu yang kecil-kecil nggak akan masuk. Ini proses pembuatannya. Jadi ini bambunya dipotong-potong yang panjangnya 2,5 cm, kemudian dicacah-cacah jadi seperti ini, kemudian di treatment, diawetkan sampai siap dikasih glue, lem, dan di press 3.600 ton. Nah, ini penggunaannya yang sudah kami lakukan. Untuk lantai, untuk parket, kemudian juga ini untuk tangga, bisa untuk tangga, untuk dinding, ini untuk dinding. Nah, ini yang kami bangun, ini 3 lantai dikombinasikan dengan baja. Kalau ini 4 lantai full bambu semua, hanya joinnya pakai baja. Ini kita bangun di Tangsel. Jadi kalau mau lihat workshopnya kami bisa ke sini di Tangsel. Kemudian ini panel pintu, dan bisa juga dibuat itu gebyok ya, yang biasa pakai kayu-kayu jati tua bisa diganti pakai kayu bambu ini.
dan sulit kalau dipahat, mesti pakai mesin CNC buat membentuknya. Nah, mungkin itu sharing tentang bambu, apa yang sudah kami lakukan, dan ini betul-betul bambu ini akan booming, apalagi tahun ini akan launching ISO-nya. Kebetulan kita jadi tahun 2017 kemarin kita jadi tuan rumah pembuatan ISO. Jadi ahli-ahli bambu dunia pada datang ke Indonesia untuk membuat ISO, karena memang kendala kita saat ini adalah untuk ekspor itu ya kita tidak memiliki pedomannya, SNI-nya nggak ada, ISO-nya apalagi. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah membuat ISO-nya, tahun ini seolah dapat di launching di Afrika. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, misalnya kita bisa berdiskusi untuk mengenai bambu ini. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mengkodas. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang dari Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan mengenai bambu? Boleh ditanya, mungkin ada yang sesuatu yang masih mengganjal. Kenapa bambu masih belum eksis di Indonesia, atau misalnya sebenarnya struktur seperti apa yang tepat dan bisa digunakan di struktur-struktur mana ini? Mungkin dari teman-teman arsitek, maaf diem. Gak apa-apa, kita diskusi aja di sini ya Pak ya. Tuh, dari teman-teman struktur, arsitek mungkin. Oh ya, silakan. Ya, selamat siang Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau bambu itu kena panas, kemudian kena air, kehujanan, panasan, apakah tetap kuat Pak? Kemudian warnanya itu yang tadi kan lihat contohnya kan ada yang warna hitam atau coklat, itu bisa berubah atau tidak? Makasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya, bambu kan material alam ya, sama dengan kayu. Jadi kalau kita pakai bambu yang bentuknya bulat apa adanya, walaupun kita sudah awetkan, tapi kalau dia kena panas hujan langsung, itu akan lapuk, paling juga 5 tahun usianya. Apalagi yang tidak diawetkan, paling juga 1 sampai 2 tahun saja. Tapi kalau bambunya sudah dijadikan sudah dijadikan kayu, gitu, itu bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya sama, karena kualitasnya kayak seperti kayu jati dan kayu ulin yang usianya puluhan tahun. Nah ini yang kami buat, ini kan kena tampias semuanya nih, kena tampias ini, yang kami bangun ini. Ya walaupun sudah 1 tahun ya, tapi dengan ini sudah ada sertifikatnya dari Puskim Bandung itu, ini bisa puluhan tahun. Ya ditambah maintenance-nya ya dengan finishing ini ada ya sama seperti vernis atau cat seperti itu bisa memperpanjang usia juga gitu. Jadi tapi kalau bambunya tidak dijadikan seperti ini, karena memang cukup mahal kalau ini, kami membangun ini saja harga per meter perseginya 5 juta. Ini untuk bangunan yang full bambu seperti ini, gitu. 5 juta per meter perseginya. Kalau pakai bambu biasa ya mau tidak mau mesti ketutup atap, jangan kena panas hujan langsung. Dan itu pun bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah kalau tidak diawetkan, itu kita mesti nebangnya mesti betul, karena bambu itu ada musim terbangnya. Gitu. Jadi kalau nebangnya itu betul dan itu ketutup atap, tidak kena panas hujan langsung, itu sama bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Ini dibuktikan di bangunan-bangunan yang ada di kampung-kampung pedalaman. Itu bambu yang di dalam yang tertutup atap itu ya tergenerasi ke yang buyutnya itu masih ada, itu bambu masih kuat gitu. Jadi kalau bambunya utuh, bambu utuh, ya itu mesti ketutup atap dan mesti nebangnya mesti betul, mesti sesuai dengan waktunya nebang. Tapi kalau kita tidak tahu bambu itu nebangnya pas musimnya apa enggak, kadang kita beli di jalan ya, itu mesti diawetkan dulu. Diawetkannya bisa dengan
zat kimia, tapi itu tidak kami rekomendasikan, atau bisa dengan alami, dengan cuka bambu atau dengan daun bambu atau dengan direndam di sungai, tapi terendam semua. Nah itu salah satu metode untuk mengawetkannya. Terus untuk warna bambu, nah Indonesia ini ya kita patut bangga ya dengan kekayaan alam Indonesia dibandingkan dengan bambu jenis yang ada di yang 4 musim seperti di Jepang, di Cina. Kita tuh lebih banyak macamnya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang hijau, kuning, hitam, bahkan ada bambu batik. Di Sulawesi itu ada bambu batik, motifnya kayak batik, motifnya. Ada juga bambu tutul, kayak macan tutul motifnya. Ada yang putih juga, ada yang stripnya hijau sama kuning, macam-macam kita. Tapi selain bambu hitam, itu warnanya akan sama, semuanya coklat. Kalau sudah ditebang dari mulai hijau atau kuning, itu begitu kita gunakan itu akan coklat warnanya. Tapi kalau bambu hitam tetap hitam. Jadi ya Bu, bisa menjawab ya? Ya. Ya, untuk ini, untuk bangunan bambu ini. Dan ini tadi kualitasnya ya kayu jati sama kayu ulin tadi. Gitu. Tapi kalau yang mau seperti kayu biasa, ya pakai bambu laminasi tadi. Tapi tidak boleh kena panas hujan langsung, karena sama bakal lapuk juga. Gitu. Itu buat di dalam. Jadi tinggal dikombinasikan saja. Ya. Saya ini harga Pak. Jadi kalau harganya apple to apple sama jati terus harganya jati ya, saya pikir sih nggak terlalu menarik jadinya gitu. Ya. Jadi mestinya harus ada riset yang lebih jauh lah sehingga dengan kualitas yang tadi uling itu, tapi harganya harga kayu kamber di pasaran misalnya gitu kan Pak, itu tentunya akan punya nilai lebih lah gitu Pak dari segitu. Apalagi kan tadi ada contoh misalnya masalah produksi massal untuk perumahan, saya pikir saya idenya setuju sekali Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya tadi lihat di dalam flow chart yang Bapak itu, hinisnya itu dibuang gitu kan, padahal saya melihat sebetulnya hinisnya bukannya itu entity yang paling kuat daripada bambu itu gitu kali kelihatannya ya, atau saya nggak terlalu paham aja. Lah kok dibuang kulitnya gitu kan, atau mungkin apakah ada sebetulnya ada proses lanjutannya yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Yang terakhir sih sebetulnya pribadi saya terus terang ingin ada beberapa bibit tanaman bambu gitu kan Pak. Saya nggak tahu ke Tangerang atau mana memperoleh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin solusinya Pak mesti dikombinasikan Pak. Jadi jangan semuanya pakai kayu bambu ini Pak, dikombinasikan. Karena ternyata bambu ini kalau dikombinasikan dengan material lain itu malah lebih eksotik Pak. Ya dengan logam, dengan yang ininya alam gitu Pak. Mungkin untuk yang kena tadi yang kita ingin mengekspos tidak mau ketutup atap gitu, yang ingin kena panas hujan langsung ya pakai bambu yang ini Pak gitu. Tapi kalau dalamnya ya bisa pakai bambu laminasi tadi gitu Pak. Atau dikombin dengan baja ya, dengan jual-jual tertentu gitu. Mungkin itu salah satunya Pak ya. Karena memang ini ongkos yang paling mahal itu ya karena ini kan dikasih lem Pak ya, sama lemnya itu Pak, lemnya. Iya, lemnya juga mesti lem yang sustainable ya. Karena kalau kita tidak pakai lem sustainable, terus kalau kita mau ekspor ke luar negeri ya tadi nggak akan laku Pak. Nah kemudian kalau masalah kulitnya itu dibuang Pak, karena ini supaya kohesinya ya kalau di lem ditumbuk itu nyatu Pak. Kalau masih ada ininya licin dia Pak, licin Pak. Dan ini pun kalau bambu itu dijadikan tulangan pengganti beton, ya, kalau kita pakai bambu utuh ya kulitnya itu licin Pak, itu nggak akan nyatu dengan betonnya Pak, akan pas. Apalagi kalau kita tidak jeli memilih bambunya itu masih muda atau tua. Kalau masih muda ya dia bakal kempos dia, nah, itu bakal ada rongga yang masuk gitu. Makanya kalau bambu utuh mau dijadikan tulang beton itu mesti dirusak dulu Pak gitu, seperti itu. Nah termasuk ini kalau mau dijadikan bambu laminasi atau sudah bambu ya kulitnya mesti dibuang supaya ya
nempel kalau di dan saling menguatkan. Terus masalah bibit, siap Pak, bisa Pak, banyak Pak kita bibitnya Pak. Sampai kita juga bingung mau nanam di mana lagi nih Pak. Kita banyak, kita sudah mengumpulkan ada 70 jenis dan 165 yang sudah diteliti sama Ibu Elisabeth. Makanya kita sebut Bunda Bambu Indonesia. Kayak gitu, 70 jenis yang kita kumpulkan. Itu ada di Tangsel sama di Serang Pak. Ya Bapak silakan main ke sana, nanti oleh-olehnya itu Pak, bibit bambu Pak. Karena tadi daunnya bisa dijadikan teh daun bambu buat obat itu Pak. Rebungnya apalagi rebusannya itu buat obat macam-macam penyakit. Pertanyaannya kulit itu buat apa? Kulitnya bisa buat anyaman Pak, buat anyaman, buat ini, buat bilik juga bisa, dan buat kerajinan juga bisa. Makanya tadi itu bukan dibuang kulitnya, tapi difungsikan dengan yang lainnya Pak. Ada lagi? Ya. Saya ingin meneruskan pertanyaannya Pak Nur tadi Pak. Itu mengenai harga sih kembali ya Pak. Itu karena masih baru sehingga dan teknologi baru gitu ya, sehingga memang mahal kan tadi lem dan lain-lain. Tapi apakah jangka panjang ini bisa lebih murah? So, kalau tetap harganya mahal ya Pak, rasanya susah gitu loh untuk bisa menembus pasar. Kemudian stoknya itu berapa banyak sih sekarang? Misalkan kalau saya mau bikin rumah gitu Pak, ada ready stock atau saya harus pesen gitu berapa banyak, berapa lama dan lain-lain, itu gimana Pak kira-kira? Kasih. Ya, ya mungkin kalau bisa ditemukan, sebetulnya pohon-pohon di Indonesia yang bisa dibuatkan lem itu banyak, tapi yang menjadikan itu jadi lem itu masih jarang, yang banyak kan dari luar negeri gitu. Ya kalau itu sudah diolah lemnya kita tidak impor kemarin, mungkin bisa ditekan itu. Tapi intinya gini, ini kan dimensinya macam-macam, tapi modulnya tetap kalau beam itu, kalau batang itu 2,5 kali 14 cm kali 15 cm. Jadi kalau mau dijadikan lantai yang 3 mil sampai 3 mili pun bisa. Gitu. Jadi tidak, untuk dijadikan lantai tidak perlu lagi yang 0,5 cm gitu. Cukup yang 3 mili saja. Dan itu kualitasnya itu ya kalau dibandingkan dengan kayu yang biasa, yang mungkin harga paketnya yang 300 ribuan atau 250 ribuan per meter persegi, ya bisa direduksi dengan yang cukup yang tipis saja, yang 3 mili. Karena kita juga jual yang satuannya. Kalau ini kan yang tadi bangunan tadi itu kan kita pukul per meter perseginya segini gitu. Tapi kalau jual ininya masih bisa dibandingkan dengan paket kayu yang lainnya gitu. Nah yang 3 mili itu keunikannya kayu bambu itu dilengkungin nggak akan patah. Dilengkungin itu. Sampai lengkungin nggak akan patah gitu. Karena memang kita buat bambunya itu utuh gitu, satu seratnya itu utuh, tidak dipotong-potong Pak gitu. Makanya begitu dilengkungin, makanya kalau bandingkan dengan kayu biasa, yang kayu biasa untuk dari 3 mili ada nggak yang mampu itu? Katanya ada kayu sengon katanya. Oke, kayu sengon bisa jadi ditipisin 3 mili. Tapi kalau di lengkungnya itu patah nggak? Ternyata pasti ini patah kalau kayu sengon. Jadi kalau kayu bambu ini enggak. Gitu. Ya mungkin maksud saya bisa disiasati tadi, kalau kayu biasa mungkin pakai ketebalannya sampai 2 cm gitu. Jadi cukup yang paling di bawah 1 cm gitu. Termasuk untuk kolom. Kalau kolomnya ini kayu, ya tadi cukup 14 kali 14 atau bahkan bisa kami sudah coba bikin rumah bambu knockdown dari ini tahun ini bakal dibangun 3 unit. Itu pun dimensinya kecil sekali, cuma 5 kali 5 saja kolomnya, kolom ininya 5 kali 5 saja kecil, tapi sudah kuat itu. Kemudian yang mendesain sambungannya juga ahli kayu, dan si tukang kami yang ahli kayu itu bilang ini bagus sekali ininya, bahkan potongannya tuh manis sekali, adu manisnya tuh bisa gitu. Terus lihat aja kalau kita gini nggak bisa, nggak coak atau nggak apa gitu.
seperti itu. Jadi bisa efisiensi dari situnya, bisa dihitung itunya Bu. Effort yang khusus lah Pak, misalkan cukup ditanam aja, nggak usah dikasih pupuk, nggak usah dikasih apa-apa, dia akan tumbuh sendiri atau gimana Pak? Mungkin di antara kita mungkin ada lahan kosong atau apa, kita bisa memanfaatkan itu. Terus seberapa sulitnya gitu ya untuk bisa mengembangbiakan caranya untuk membuat bambu ini bisa terus tumbuh gitu. Kalau misalkan habis ditebang itu ada kita khusus lagi nggak, perawatan khusus lagi nggak? Seperti itu Pak, kurang lebih untuk proses penanaman. Terima kasih. Oh yang belum kejawab itu Bu ya, masa stok Bu ya. Kalau stok kami itu ya mungkin saat ini masih melimpah Bu ya, karena masih jarang yang menggunakan kayu bambu ini gitu. Tapi kalaupun butuh banyak, ini paling cepat Bu, karena kita satu hari itu mengolah bambu itu 6.000 batang Bu. 6.000 batang itu bisa jadi berapa kubik ya, ratusan kubik ya, yang bisa kita hasilkan gitu. Dan mesin kami itu memang tidak boleh ada jeda. Jadi mesti makanya salah satu penempatannya kenapa di Sukabumi, karena dekat dengan bahan bakunya yang existing ya. Mungkin 2 tahun ke depan kita pakai bambu yang kita tanam gitu. Nah ini pun sebetulnya yang kejadian juga yang paling awal itu yang di Bali, yang itu bambu itu paling awal membuat ini. Dan lagi kesalahan dia belum pernah menanam, dia juga pakai bambu existing yang ada di Bali, habis makanya dia kelimpungan ya, mau mengkolek juga. Akhirnya dia kerjasama dengan masyarakat yang punya ini, tapi bukan di Bali, di NTT. Dan di NTT itu karena alamnya gersang, justru kualitasnya bagus kayak tadi. Bambu yang di tempat-tempat yang panas itu kualitasnya paling bagus untuk konstruksi, untuk musik, untuk kerajinan ya. Dan di sana di NTT itu ada bambu endemik, bambu asli namanya saya lupa kalau nama ilmiahnya, tapi sebutan ininya black betung, bambu betung gede, tapi warnanya hitam, gitu. Iya, dagingnya juga tebal, gitu. Black betung di NTT. Gitu. Makanya tadi ya balik lagi menanam membibitkan itu penting sekali, dan waktu menanam paling ekonomis itu pas musim hujan. Jadi makanya tadi kalau waktu menebang panen ya pas musim panas. Kalau waktu menanam ya pas musim hujan, supaya kita maintenance-nya kecil, nggak ada biaya buat penyiraman dan segala macam. Nah bambu kalau sudah kena ya disiram 3 bulan itu sudah bisa tumbuh dan tidak ada maintenance apa-apa lagi. Tapi kalau pas musim hujan kita tanami, ya udah kita tinggalkan saja, dia tetap hidup gitu. Bahkan pernah kami menanam di Pandeglang sama camat malah diketahui, menawanan mulai kawin gitu. Kenapa kamu nanam bambu? Tuh awi logo banyak tuh bambu kan. Ya kita alhamdulillah, karena kalau kita nanam bambu nggak ada yang nyolong gitu, nggak ada yang ngambil. Saya kalau kita nanam sengon, nanam ini pasti kalau tidak dijaga udah hilang habis gitu. Bambu udah, karena masih dianggap benalu atau dianggap tadi tumbuhan yang tidak punya nilai ekonomis lah seperti itu. Nah ya tadi sangat mudah sekali untuk menanam bambu, bahkan membibitkannya juga mudah sekali. Ya mohon maaf, saya bukan sombong, saya kan sebenarnya bukan petani, bukan ini, tapi sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Ibu Elizabeth mengenai bambu, membibitkannya. Saya coba, ini betul tumbuh loh. Jadi kebetulan tetangga saya ada pohon bambu kuning, dia lagi dipapas kayak gitu, tergeletak ke jalan, saya ambil, kemudian buku tinggal ditancapkan, hidup, betul hidup gitu. Itu yang membuat kami semangat, saya semangat untuk membibitkan bambu. Jadi kan mudah, membibitkan bambu mudah sekali. Dia mulai stek, dicangkok juga bisa, atau diambil bonggolnya juga bisa, cabangnya juga bisa. Bahkan yang lebih expert lagi ya dengan cloning, sistem kultur jaringan. Iya. Dan ini lagi-lagi kita kecolongan.
ternyata yang mengembangkan sistem cloning sebenarnya itu orang Belgia yang tinggal di Indonesia, tinggal di Jogja. Dia kekayaan diversifikasi ini apa? Kekayaan alam bambu Indonesia diambilin, dibuat cloning, kemudian dijual ke luar negeri. Itu yang membuat Ibu Elizabeth ngamuk gitu. Ini nggak ada artinya ke Indonesia, dijual seperti itu. Ya, walaupun kita sudah bisa membuat cloning, tapi kita tidak bisa menyaingi yang di Belgia itu buat. Makanya kalau ada pengadaan bibit bambu oleh Kementerian Kehutanan, kita selalu kalah. Karena kalau yang tradisional kita jual itu mahal, bisa 15 ribuan. Tapi yang sistem cloning itu bisa di bawah 5.000 dia jual. Karena dalam satu bulan dia bisa ribuan menghasilkan. Kalau kita dalam satu bulan itu nggak nyampe ribuan yang kita hasilkan. Jadi kalah banyak, kalah cepat. Tapi kalau ketahanannya, kehandalannya, bagusan bambu yang ini yang di stack, yang dicangkok, yang ambil dari bongkolnya. Kalau sistem cloning itu paling lemah dan kita tidak tahu. Umpamanya kita beli bambu betung, dikasih bibitnya yang kasih cloning, kita tidak tahu itu bambu betung betul apa enggak. Kita baru tahu setelah dia tumbuh gede, setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Nah, itu kejadian. Ada kayak contoh dusun bambu. Udah pernah ke dusun bambu, kan ada apa? Ada taman bambunya tuh. Nah, itu beli sebagian beli di sistem cloning itu. Dan apa yang diminta beda semua, begitu tuh kok bukan betul, kok bukan ini. Itu karena sistem cloning sulit mengendalikan mengidentifikasinya. Tapi kalau sistem stack gampang ininya, karena kita tahu induknya itu tahu. Kalau sistem cloning sudah bias induknya. Nah, ya mohon maaf, sama saja dengan bayi tabung sama bayi yang biasa gitu, normal. Nah, itu ketahanannya lebih ini bayi yang normal gitu. Tadi ada lagi mau apa? Apalagi udah itu ya. Ya waktunya nebang itu memang pas musim panas, kemudian juga pas malamnya nggak ada bulan. Walaupun bulan sabit itu jangan nebang bambu. Kemudian pas nggak ada irungnya, nggak ada rebungnya. Tapi kalau ada rebungnya, itu jangan sekali-kali ditebang. Walaupun dia udah tua, udah mati, tapi di sampingnya ada rebungnya. Karena itu sama saja ibu sedang menyusui anaknya. Jadi daya tahannya lagi lemah lagi ini. Nah, yang kenapa bambu itu dimakan sama bubuk? Ya, karena mengandung glukosa, manis. Makanya kalau rebung itu banyak semutnya, banyak manis. Nah, kita tebang pada saat glukosanya itu nggak ada, lagi pahit-pahitnya. Ya pahit-pahitnya itu nggak ada bulan, nggak ada pas musim panas. Gitu. Waktunya juga mulai jam 11 sampai jam 2 lagi pas panas-panasnya. Jangan ada glukosanya, kalau ada glukosanya ya. Makanya pengawetan, kalau kita tidak tahu dia nebangnya pas musim apa, ya pengawetan itu buat membuat pahit. Kalau dia rendam di sungai itu baunya bau sekali. Ya karena glukosanya udah habis. Ya itu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, kan kalau misalnya kita nanam bambu, misalnya kemarin waktu saya seminar kan, apakah udah Kementerian Perhutanan sudah mengizinkan nanam di tempat lain? Nah, kalau misalnya nanam di tempat lain, apakah bambu itu akan sama persis? Misalnya bambu petung Jawa akan ditanam di Kalimantan, akan sama atau akan berbeda sehingga menjadikan varietas baru? Dan untuk di sini, apakah semua bambu yang tadi berapa 175 itu bisa digunakan untuk pembuatan panel, balok, dan kolom sebagainya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, lagi-lagi tergantung tanahnya, tergantung iklimnya. Ya. Kayak tadi yang kita tanam di Lampung itu, yang di pinggir laut sama ada tumpukan batu bara kayak gitu, dia malah jadi aneh gitu. Kalau biasanya 3 tahun udah tumbuh, batang udah gede-gede, waktu itu bambu betung, tapi kalau ditanam di situ masih kecil, dan tingginya sih masih segini aja. Nanti kalau dia begitu sudah tinggi, paling bagus kualitasnya. Jadi memang tergantung tanahnya, tergantung ketinggiannya, walaupun induknya sama, ya beda-beda nanti ininya karakternya itu beda-beda, kualitasnya beda-beda. Ya
sama juga dengan anak kita, kalau anak kita satu diinginkan ke mana gitu, jadi adaptasi dengan lingkungannya biasanya seperti itu. Dan bambu tadi yang bisa dibuat, kalau bambu laminasi yang paling ekonomis itu yang tebel-tebel dagingnya, kayak bambu betung. Yang selain bambu betung ya tipis-tipis, dia tidak ekonomis karena numpuknya itu lama, mencapai ketebalan yang kita inginkan itu lama. Tapi kalau bambu terlumpuk ini tadi minimal dia 6 cm diameternya, ketebalannya 0,5 cm. Nah, itu segala jenis bambu Indonesia itu masuk gitu. Ya 90% bisa dibuat untuk setengah rumpun bambu ini. Tadi di dalam presentasi Bapak ada bangunan yang bandara di Spanyol yang sudah menggunakan konstruksi bambu, Pak. Terus kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa pavilion yang di luar, mungkin pavilion yang exhibition itu konstruksinya dia konstruksinya dengan bambu. Sejauh mana Indonesia mengalami ketertinggalan dalam pengembangan konstruksi itu yang berkaitan dengan bambu? Terus kalau nggak salah ada kabar dari Cina itu mulai dari hulu dan sampai hilir itu mereka sudah melakukan mulai dari pengolahan, penanaman, pengolahan sampai produksi yang sangat kecil-kecil untuk bambu. Itu sejauh mana Indonesia mengalami ketertinggalan dan bisa menjadi tertinggal. Ya, kita sangat tertinggal ya. Jangankan dibandingkan dengan Cina, dengan Jepang ya, dengan tetangga kita Malaysia saja sudah mulai ini. Di Malaysia itu sudah dibangun masjid paling besar dari bambu, dan yang ngebangun itu kita yang bangun. Gitu. Karena kalau kita bangun di sini, ya, tim kita, kalau kita bangun di sini itu kepentok tadi ada acuan di PU itu kalau bambu itu masih masuk ke dalam bangunan yang semi permanen ya. Ya ada tuh di Permen PU nomor 45 kalau nggak salah itu. Jadi bambu itu masih dianggap sebagai material ya untuk bangunan yang semi permanen. Nah dampaknya apa? Ada ketentuan kayak gitu. IMB nggak akan dapat. Kalau IMB nggak akan dapat, jelas kalau kita ngajukan kredit nggak akan bisa, nggak akan dapat. Nah itu dulu yang mesti diubah tuh, regulasi kita. Saya nggak tahu kalau di tempat lain apa ya kayak di Malaysia, di Thailand, di itu ada nggak yang mengatakan bahwa bambu itu termasuk bangunan semi permanen apa enggak gitu. Termasuk di kehutanan pun bambu digolongkan sebagai non kayu ya, hasil hutan non kayu juga seperti itu. Padahal ya tadi dia bisa dibikin jadi kayu, jadi pengganti kayu, bahkan dia bisa melestarikan kayu-kayu yang betul-betul kayu gitu seperti itu. Nah 45 Pak, 45 Permen 45 tahun 2007 kalau nggak salah Pak. Nanti bisa dicek itu Pak, ada di situ apa bambu itu ini di Amerika Latin apalagi jembatan, tempat ibadah ya itu semuanya bambu semua. Yang terkenal Amerika Latin itu Simon Perez ini arsiteknya. Nah kita sudah mulai banyak ya sejak tahun 2012 begitu kita mengumpulkan, dia sudah mulai banyak tuh teman-teman pegiat yang konsen ke bambu, dari mulai sipil, arsitek, dosen, kemudian itu sudah mulai banyak. Dan ya kita juga sudah mulai tadi kita bahkan kita sudah membuat aplikasinya tadi yang bisa memapping database bambu se-Indonesia. Kenapa kita bikin aplikasi tadi? Karena begitu kita bangun akademi bambunya, banyak yang datang ke kita itu mau investasi industri bambu ya buat bambu laminasi seperti ini. Dan mereka mengatakan kita beli mesinnya mahal, tapi mesin ini nggak boleh ada jeda. Satu harinya itu dia butuh 6.000 batang. 6.000 batang itu kita hitung-hitung itu bisa ribuan hektar itu. Ya, hutan bambu yang mesti ada gitu, untuk menunjang itu. Ya begitu kita tanya ada nggak potensinya, bahan bakunya ada nggak? Kalau kita jawab ada, di mana, jenisnya apa? Nah itu kita sulit, kita tidak punya database potensi bambu. Nah dengan adanya aplikasi ini kita libatkan masyarakat yang punya smartphone yang bisa mengakses itu, dan dia ini simbiosis mutualisme. Jadi masyarakat ini bisa diinstal di Android ya, di iOS
masih belum, mudah-mudahan tahun ini. Namanya Bambu Nusa aplikasinya. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah mendownload, kemudian juga memetakan potensi bambu yang ada di lingkungannya aja. Jadi lagi jalan ada pohon bambu, foto pakai aplikasi Bambu Nusa itu, nanti dapat poin. Nah poinnya itu bisa ditukar dengan produk bambu kita, peci, sepatu, kaos kaki, bahkan sepeda, bahkan tempat tinggal. Kita sudah coba menghitung, ya. Umpamanya kita meluangkan waktu 8 jam satu harinya untuk mendata bambu yang ada di lingkungan kita atau di tempat lain, itu dalam waktu 6 bulan itu bisa mendapatkan tempat produk kita itu rumah bambu yang harganya 70 juta. Tapi kalau kita sibuk dengan ini, kita melakukan waktu 2 jam saja, ya dalam waktu 22 bulan bisa mendapatkan itu, kita ganti dengan itu database bambunya. Dan kita sampai membuat pola seperti itu, simbiosis mutualisme, ya supaya kita punya database. Enakan kalau kita punya database tentang bambu, jadi kita gampang buat menganalisa buat tadi kebutuhan stoknya, kebutuhan buat klien-klien kita seperti itu. Nah itu usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Tapi kalau mengenai desain mengenai kita tidak kalah. Kita cuma kepentok di masalah itu regulasi saja. Ya, sudah bambu itu masih jangan sumber kemiskinan, hanya sebatas bilik, bukan gidek, ditambah lagi ada regulasi yang mesti diubah. Gitu. Tapi kalau masalah desain, masalah kekayaan, kemudian juga pegiat-pegiat bambunya kita paling lengkap, paling komplit. Makanya sejak kita bangun Akademi Bambu di Tangsel, di sana itu hanya dalam waktu 2 tahun ahli-ahli dunia bambu pada datang kita semua. Malaysia pun datang terus. Bahkan kita emeng-emengin supaya pindah ke Malaysia, membangun di sana dengan ini. Di Timur Tengah juga sama. Kita juga diundang ke sana, udah Pak bikin di sana. Bisa nggak di Timur Tengah di tanam bambu? Ya, kita tanya ke sana bisa. Oh, dia udah menyiapkan semuanya itu. Tapi kita bilang masih cinta Indonesia. Ada lagi? Iya. Cukup sekian ya untuk pertanyaannya. Menarik sekali Bapak, terima kasih sekali lagi tepuk tangan dong buat Bapak Bukodas Syuhada atas penyampaian materi tentang bambu, pengetahuan tentang bambu untuk konstruksi bangunan ataupun segala macam desain interior yang sangat menarik ya. Harapannya semoga apa yang sudah disampaikan, siapa tahu dia terpanggil untuk mulai membibit-bibitkan bambu karena katanya udah mulai jarang nih. Nah siapa tahu jadi prospek kedepannya buat Indonesia, buat pembangunan konstruksi di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, oh boleh. Kalau mau melihat harga satuan bambunya yang tebal 3 mili apa ini di bambulogi.com. Di situ sudah kita ini. Bambulogi.com. Bambulogi.com bambunya biasa ya. disambung logi pakai i.com. Oh, oke, di situ nanti ada harga-harga untuk bambu-bambunya ya. Itu terima kasih ya Bapak atas informasinya. Dan juga lupa tadi yang Bambu Nusa itu mungkin biar pada lagi tahu atau misalnya tertarik untuk mendapatkan beberapa merchandise dari bambu. Oke,